Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat sekali Alhamdulillah Pak. Pak ya. Jadi saya dengar nih Bapak akan coaching nih Pak ya dengan Pak Jai. Oke Pak Ridwan. Sebelum melakukan coaching ini Pak, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Jadi begini nih Pak, di dalam penilaian nanti di sana di dalam coaching ini yang pertama yang nilai itu adalah apakah sudah dengan alur cerita yang pertama. Kemudian apakah nanti sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya saya juga nanti akan memberikan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Oke Pak. Kemudian nanti Pak waktu kita bersama alur cerita itu yang pertama ada tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Ya Pak ya. Selanjutnya Pak, saya juga akan mengamati apakah Bapak sudah melakukan kebijakan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah Pak, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Jadi artinya nanti Pak, bahwasanya solusinya nanti berasal dari coach Pak. Bagi Bapak ya Pak ya. Jadi itu saja nih Pak. Jadi itu saja dari penilaiannya. Jadi mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya, makasih kali Pak masukannya. Insya Allah saya akan melaksanakan coaching dengan baik terhadap coach saya. Siap. Ya Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Gimana kabarnya nih Pak Jai? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat Pak? Saya pun alhamdulillah sehat walaupun kita agak batuk dan flu. Pak ya. Baik Bapak, seperti yang Bapak WA saya kemarin ya, Bapak seperti ada mau cerita sedikit permasalahan Bapak sama saya. Mengingat waktu kita tidak lama, ada sekitar 15 atau 20 menit. Jadi mengingat waktu yang dekat, saya mau nanya sama Bapak ini kira-kira apa ya Pak ya permasalahan yang akan Bapak sampaikan kepada saya ya Pak? Ya, Pak. Jadi begini Pak. Ya. Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ya. Karena ketika saya melakukan pembelajaran di sekolah saya Pak, terutama di kelas saya Pak, ada siswa, satu siswa ini terus-terusan Pak cabut di pelajaran saya Pak. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari Bapak, bagaimana nih Pak? Gitu ya Pak ya. Berarti di kelas Bapak ada saat Bapak mengajar ya di kelas tadi ada cabut ya Pak ya? Iya Pak. Baik ya Pak. Kalau begitu mengingat waktunya mau saya tanyakan lagi nih Pak. Menurut Bapak siswa yang aktif itu seperti apa ya Pak? Maksudnya siswa yang aktif Pak ya. Jadi begini Pak, harapan saya dengan bercerita sama Bapak ini, siswa yang aktif itu siswa yang mampu menerapkan pembelajaran dalam itu secara spontan dan dia terus berlatih dan dia mampu memperkembangkan dirinya untuk mendapatkan ilmu ataupun apa yang kita ajarkan Pak. Jadi dia mampu bertanya dan mampu menjawab. Dia menjadi siswa yang sangat aktif bagi saya Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak siswa yang itu mengubah murid itu menjadi aktif lah ya. Baik. Supaya dia tidak cabut lagi. Tidak cabut lagi ya Pak ya. Baik. Jadi anak-anak masih banyak yang Bapak anggap tadi cabut ya Pak ya. Berarti berarti Bapak kedepannya akan meningkatkan kegiatan belajar mengajar itu di mana anak-anak itu harus aktif lah semuanya ya Pak ya, tanpa ada yang cabut lagi ya Pak ya. Baik, yang mau saya tanyakan lagi, kalau anak-anak aktif itu bisa dibilangin sekitar poin 1 sampai 10 Pak, sekitar poin berapa Pak? Mungkin Pak anak-anak tadi ya, yang menurut saya aktif ya, itu kalau dinilai 1 sampai 10 mungkin anak yang tadi hanya di level 5 dan 6 Pak. Karena anak ini ya, dia bukan hanya justru tidak aktif Pak, dia malah cabut Pak di pembelajaran saya Pak. Gitu ya Pak ya. Baik, di antara level 5 dan 6 ya Pak ya. Jadi kedepannya Bapak akan membuat kira-kira untuk minat belajar anak-anak itu di level berapa? Oke Pak, untuk kedepannya mungkin level minat anak ini akan saya tingkatkan. Bagaimana nanti saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang menarik. Terus saya akan membuatkan PPT supaya anak ini mampu memfokuskan perhatian anak ini. Terus
dapat meningkatkan mutu belajarnya Pak. Terus siswa ini akan saya panggil dan akan saya bimbing supaya dia tidak cabut lagi, bagaimana dia supaya tidak lagi mengulangi hal itu kembali Pak. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini aktif terus di dalam kelas Pak. Oh, mantap sekali itu Pak ya. Baiklah Pak ya, sekarang rencana kedepannya untuk mengatasi tantangan ini apa yang uh, Bapak pikirkan, yang terpikirkan oleh Bapak untuk mengatasi masalah cabut anak tersebut? Oke Pak, rencana saya Pak supaya anak ini tidak cabut ke depannya, saya akan mengecek Ya. ke ruangannya ataupun ke kelasnya setiap harinya Pak. Terus saya akan melihat bagaimana kondisi dan keadaannya Pak. Saya akan perhatikan juga absensi dari wali kelasnya. Kebetulan saya hanya mapel di sini Pak. Dan saya akan juga mengasih kabar ke wali kelasnya. Terus wali kelasnya akan mengasih kabar kepada orang tuanya bahwa anak ini cabut di setiap pelajaran. Dan saya akan meminta ketua kelasnya supaya melihat keadaan anak ini dan melaporkan kepada saya apakah dia datang atau tidaknya Pak. Oke Pak, itu rencana saya ke depannya Pak. Ya, oke, jadi Bapak yang Bapak sampaikan itu sangat baik sekali Pak ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya apa ya kira-kira Pak selain yang Bapak sebutkan tadi? Oke, langkah-langkah selanjutnya Pak, yang pertama mungkin saya akan mengecek absensi tadi Pak. Iya. Terus yang kedua saya akan melakukan tinjauan atau ke kelasnya langsung. Iya. Terus yang ketiga saya akan meminta wali kelasnya tadi. Iya. Terus yang keempat juga akan menyuruh kelasnya untuk melaporkan keberadaan ini kepada saya. Terus selanjutnya saya akan juga membuat metode pembelajaran yang menarik supaya anak ini mungkin bisa lebih aktif lagi di dalam kelas supaya dia tidak cabut lagi Pak. Mantap dan luar biasa sekali ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana metode pengajaran Bapak yang akan lakukan nanti Pak? Metode pengajaran yang saya lakukan Pak, mungkin ketika nanti di depannya Pak ya dari masalah ini saya akan mencari referensi, mencari video dan mencari media pembelajaran yang menarik supaya anak ini terus di dalam berada di dalam kelas. Dengan efek itu nanti mungkin anak-anak ini saya sudah siap dan saya akan melibatkan dia dalam pembelajaran saya supaya dia ini tidak cabut lagi Pak. Bagus sekali rencana Bapak ke depannya nanti ya Pak ya. Sekarang kita tentukan langkah-langkah spesifik yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan Bapak akan lakukan itu Pak ya? Mungkin Pak yang langkah spesifik yang saya lakukan mungkin Pak lebih cepat Pak ya. Mungkin saya bisa mulai dari kebetulan saya besok ada jam di kelasnya, mungkin mulai besok saya akan lakukan dan nanti malam saya akan mempersiapkan apa yang kira-kira saya lakukan untuk pembelajaran besok Pak. Oh baik, mantap sekali Pak. Jadi selanjutnya bagaimana dengan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari yang akan Bapak lakukan untuk masukkan dalam media pembelajaran tersebut Pak? Misalnya Pak, saya akan mencari sebuah video pembelajaran tadi dan saya akan menerapkan kepada sebuah PPT. Terus nanti saya akan tampilkan di depan kelas untuk mencari perhatian anak ini supaya terus berfokus ke pembelajaran saya Pak. Baik, bagus sekali Pak ya. Terakhir Pak, kapan kira-kira Bapak akan mencoba metode pengajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok atau kuis tuh Pak? Oke, Pak, kalau seandainya saya melihat ya Pak ya, dari ini saya akan melakukan mungkin saya akan melakukan mulai besok, tapi untuk Salah Pak. Ya Pak, jadi sangat menarik Pak ya. Sangat menarik dari coaching yang Bapak lakukan tadi dengan Ajay. Ini ada beberapa yang akan saya tanyakan dari Bapak ya Pak ya. Yang pertama, mana Bapak menilai diri Bapak di potensi coaching? Ini Pak ya, saya dalam melakukan coaching tadi merasa saya sudah melakukan sesuai dengan harapan yang saya sudah saya capai ya Pak ya, dimana saya melakukan pertanyaan berbobot, melakukan banyak jawab dengan baik sehingga Bapak Jai tadi dapat mengutarakan sendiri atau mengungkapkan sendiri permasalahan yang dia hadapi ini ya Pak. Apa yang membuat Bapak menilai dengan demikian? Yang menilainya itu menurut saya sudah melakukan dengan alur cerita dengan baik Pak, sesuai dengan alur ceritanya. Siapa? Bagaimana pendapat Bapak tentang dari percakapan tadi, apa yang Bapak dapatkan gitu Pak? Yang saya dapatkan, saya mendapatkan
yaitu dengan adanya masalah seperti yang dia Jai tadi, sehingga dia dapat mengatasi permasalahan tersebut, menambah wawasan atau ilmu pada saya, sehingga nanti kalau ada hal tersebut terjadi juga di sekolah, saya bisa mengatasi halnya sama seperti yang dilakukan Pak Jai. Ya, saya Pak. Jadi untuk misalnya nih, untuk misalnya Bapak coaching lagi, Iya. apalagi yang akan Bapak persiapkan setelah terjadinya coaching yang tadi, Tersebut Pak? ya. Saya akan terus menggali ya Pak ya, belajar lagi alur cerita, terutama dalam memberi pertanyaan yang berbobot Pak, dimana mungkin saya tadi mungkin masih ada ya kekurangan sedikit dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga menarik Pak Jai tadi untuk menjawab sendiri apa permasalahan yang dihadapinya tuh Pak. Oke, siap. Satu lagi Pak, Ya, Pak. yang terakhir nih Pak ya. Ya Pak. Apa yang Bapak dapat dari coaching tadi? Dari coaching ini banyak kali ilmu yang saya dapatkan ya Pak. Yang pertama, saya lebih bisa mengetahui bagaimana perasaan coach dan perasaan coaching, sehingga keterbukaan antara kami berdua tadi menambah ilmu atau wawasan kepada saya. Selain itu, saya dapat ilmu baru di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga memancing coach tadi untuk menjawab sendiri, sehingga permasalahannya itu dapat teratasinya dengan sendirinya Pak. Seperti itu. Siap. Terima kasih nih Pak Ya, Ridwan. Pak. Nah, itu aja Kembali Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.